Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MDMP IPA. Kali ini masih kita membahas ujian madrasah belajar bersama, prediksi ujian madrasah khusus nomor 31 sampai dengan 35 IC, dilengkapi dengan materi dan prediksi soal yang boleh dibilang jitu. Simak videonya. Baiklah, kita untuk soal IC yang pertama, yaitu adalah soal nomor 31 ya. Kita akan prediksi ya, kita analisis kisi-kisinya. Disajikan tabel penggunaan alat elektronik, berarti nanti ada tabel ya. Ada TV, misalkan kulkas, berapa wattnya. Kemudian kamu dapat menghitung besar energi, berarti nanti kamu disuruh menghitung besar energi dan biaya listrik dalam 1 bulan. Berarti nanti yang kita kerjakan adalah energinya, energi itu W ya, listrik ya. Rumusnya itu daya atau power kali T ya. T itu adalah waktu dalam boleh jam, boleh detik ya. Biasanya kalau kaitannya dengan apa ini ya, dengan biaya listrik ya, jelas ini pasti pakai jam nanti, karena tarifnya biasanya per jam. Sedangkan yang tarifnya ini nanti di sini ya, bisa kamu lihat ya. Tarifnya nanti rumusnya adalah W kali tarif persatuan. Biasanya itu tarifnya listrik itu per kilowatt jam. Bagaimana prediksinya? Nah, kita lihat ya. Untuk prediksi saya sama seperti kisi-kisi tadi ya, kisi-kisinya seperti yang telah kita analisis tadi. Ada tabel, ini tabelnya ya. Keluarga Ibu Ulfa menggunakan listrik, tabelnya kayak gini. Ada lampu, lampunya ada 2, masing-masing 28 sama 5. Televisi, mesin cuci 120 watt, ada jumlahnya 1, dipakai 5 jam per hari. Kamu disuruh menghitung jika nih ya, biaya listriknya sebesar 750 per kilowatt jam kWh ya. Berapakah setelah itulah 1 bulannya berapa? Yang pertama energi, yang kedua adalah biaya. Sesuai dengan kisi-kisi ini. Ini soal UM tahun 2021 di tahun lalu ini. Ya hampir mirip lah, bisa jadi ya. Oke, kita untuk mengerjakannya, karena ini soal IC ya, saya beritahu ini soal IC itu punya pedoman penskoran. Jadi kamu jangan langsung ya, energi yang dihasilkan adalah kamu ortolet di soal kemudian kamu tulis jawabannya. Tidak, harus ada diketahui, dijawab, diketahui, ditanya, dijawab. Nah, jadi harus runtut supaya nanti dalam perskoran kamu dapat nilai yang maksimal. Langkah pertama adalah ini ya, diketahui dulu. Kita tulis dulu harga per kWh sekian, 750. Kemudian lampunya kita data, ada lampunya itu ada jumlahnya 4 ya, ini ya 4. Kemudian 28 watt, satunya dipakai 10 jam per hari, kamu tulis juga. Kemudian lampu yang kedua, barangnya ada 2 jumlahnya, kemudian 5 watt dipakai 10 jam per harinya, sampai semuanya. Terakhir adalah setrika. Setrika jumlahnya 1, ditulis di sini. Kemudian wattnya 300 watt dipakai selama 8 jam. Mendata seperti ini mudah kan? Insya Allah bisa anak-anak ya. Kemudian kamu kalikan 4 kali 28 kali 10 sama dengan 1120 Wh. Wh itu watt jam. Kemudian 2 kali 5 kali 10 100 Wh, watt jam. Kemudian setrika terakhir ya, 1 kali 300 kali 8 2400 watt jam. Setelah itu kamu total semua, hasilnya adalah 6020 watt jam. Tapi biasanya yang dipakai adalah kilowatt jam. Makanya 6020 itu kamu jadikan kilowatt. Caranya bagaimana? Simpel saja, dibagi 1000. Berarti 6020 dibagi 1000, tinggal komanya itu geser ke depan karena nolnya ada 3 ya, 1000 ya. 1, 2, 3, berarti 6,02 kilowatt jam. Berarti diketahui sudah. Sekarang yang ditanya kamu tulis ya, langkah kedua, total energi, kemudian biaya yang harus dibayar, kemudian selanjutnya adalah cara menghitungnya. Oke, saya fokus cara penghitungannya. Untuk menghitung total energi ya simpel saja. Seperti ini, karena ini yang ditanyakan selama 30 hari, berarti 6,2 kilowatt jam tadi ya, kamu kalikan 30 hari. Ini hari ya, berarti 18,6 kilowatt jam.
Berarti per 1 bulannya atau 30 hari rumah tersebut menggunakan 18,06 kWh. Kemudian yang kedua, biaya yang harus dibayar ini mudah juga kok, matematik dasar ini ya. Berarti tinggal kamu kalikan saja, karena 1 bulan 30 hari, total harganya tadi kamu tulis diketahui ya, Rp750, tinggal dikalikan kilowatt jamnya ini ya. 30 kali 750 kali 6,02 kWh, hasilnya adalah Rp135.450 ketemu. Jadi sekali lagi, kalau soal IC itu ada diketahui, langkah pertama ditanya, dijawab harus runtut supaya poin kamu maksimal, nanti ada penskoran. Paham ya? Kalau masih belum paham, silakan tinggalkan komentar kamu di bawah, kita bahas lagi nanti di komentar. Lanjut. Baik, kita masuk ke soal nomor 32 IC. Disajikan gambar rangkaian listrik paralel. Masih ingat ya, ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri, 3 lampu. Berarti ini gambarnya seperti ini nanti. 1, 2, 3, seperti ini, paralel ini ya. Tinggal dihubungkan ya. Kemudian yang berbeda hambatannya dan besar tegangannya yang sudah ditentukan, ada tegangan, ada hambatan. Kamu dapat menghitung besar kuat arus pada ketiga lampu tersebut. Berarti ini arusnya berapa, I1-nya berapa, I2-nya berapa ya. Oke, kita bahas materinya ini ya. Bisa kamu simak ya. Bahwa berlaku pada rangkaian paralel itu hukum Kirchhoff ya, I1 tambah I2 tambah I3, atau untuk mencari I1 tinggal membagikan. Ingat ya, rumus V sama dengan I dikali R ya. Berarti kalau mencari I, rumusnya adalah tegangan dibagi hambatan. Ini ya, berarti I1 V dibagi R1, V-nya sama semua ini ya. Oke, seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini berarti ini R1, berarti untuk mencarinya itu berarti V sama dengan I sama dengan V dibagi R, R-nya yang pakai yang ini. Langsung kita prediksi saja, ini mudah soalnya kok. Oke ya. Perhatikan, ini ada soal seperti ini ya. Ada rangkaian paralel sesuai dengan indikator soal, 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm. Kemudian diketahui juga tegangannya 12 volt. Kamu disuruh menghitung I1, I2, dan I3. Ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Yang pasti I totalnya itu I1 tambah I2, I tambah I3 ya. Kita langsung bagaimana cara mengap. Pertama-tama kamu harus tahu ya, yang namanya rangkaian paralel itu rumusnya seperti ini ya. Tinggal ini dibagikan dengan ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan cara mengerjakannya. Pertama-tama kamu terus diketahui ya, ada R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm, V-nya 12 volt. Menghitung diketahui mudah ya, pasti bisa anak-anak nih. Selanjutnya yang ditanya adalah I1-nya berapa, I2-nya berapa, I3-nya berapa. Baru setelah itu jawab. Ya ini ya, I1-nya V dibagi R1. V-nya itu kan ini ya, 12 volt ya. R1-nya itu adalah ini 3. Berarti 12 dibagi 3, 4. Nah, mudah ya. Selanjutnya I2 juga sama, V-nya 12 tetap. R2-nya pakai yang ini 6, berarti 12 dibagi 6, berarti 2 ohm. Selanjutnya adalah I3, berarti sama, V dibagi R3, 12 dibagi 4 sama dengan 3 ohm. Jadi I1-nya 4 ohm, I2-nya 2 ohm, I3-nya 3 ohm. Tapi kalau yang ditanyakan I totalnya, ya tinggal menambahkan semua. Berarti 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9 ampere. Ini bukan ohm ini. Ini harusnya ampere ini ya. Ini mohon maaf ya. Ini bukan ohm ya. Tapi satuan arus itu adalah ampere. A ya. Ini salah ketik tadi ya. Semoga bisa ya. Berarti ini tadi 4 ohm, 4 ampere, ini 2 ampere, ini 3 ampere. Sangat mudah ya. Semoga saja bisa. Lanjut. Kita masuk soal ke-33 IC. Diberikan ilustrasi tentang persilangan monohibrid. Kata kuncinya monohibrid hewan. Wow, hewan ya. Ini contoh saya, ini apa ini? Ini pada pada tumbuhan semua nanti ya. Berarti nanti yang keluar hewan nanti.
Peserta didik dapat menganalisis hasil fenotip persilangannya. Biasanya ditanyakan tuh F2-nya atau keturunan keduanya. Jadi gini ya, langkah-langkah dalam mengerjakan persilangan tuh ada dua ya. Pada monohibrid ya, yang ini adalah persilangan, saya ketik saja di sini ya. Ini dominan, resesif ya tentunya. Sedangkan yang ini adalah intermediate. Nah, jadi bedanya apa? Kita simak ya. Jadi bedanya dominan sama intermediate itu seperti ini. Kalau contoh ya, ini bulat-bulat, berarti bulatnya itu dominan, kerutnya itu adalah yang resesif yang kalah. Berarti kalau B ketemu B kecil itu hasilnya bulat. Sedangkan merah sama putih misalkan intermediate, nggak ada yang menang. Kan masih ingat ya, kalau yang dominan hurufnya besar ya, kalau yang kalah atau resesif yang kecil. Walaupun ini M besar, M kecil, karena bersifat intermediate timbul sifat yang berbeda. Tidak merah, tidak putih, tapi merah muda. Kita langsung saja membahas contoh soalnya supaya lebih paham, lebih gamblang ya, tidak setengah-setengah. Nah, perhatikan ini. Oke, ini ada yang apa ini? Ini yang persilangan tanaman jagung berbulir banyak, B kecil, B besar disilangkan dengan berbulir sedikit, B kecil. Jika jagung berbulir banyak bersifat dominan, ini berarti dominan resesif ya. Kamu disuruh menggambar persilangannya sama rasio genotip dan fenotipnya. Genotip itu gennya, fenotipnya itu sifat yang tampak keturunan kedua atau F2. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan ini. Oke, langkah pertama ini ya. Nah, langkah pertama itu ini. Nah, kamu tentukan P1-nya parental, jagung bulir banyak, jagung bulir sedikit. Berarti sesuai soal ya, B besar, B kecil. Langkah kedua, tulis gamet. Gamet itu dipisahkan gennya, ada B, ada B. Seharusnya B besar karena sama, B besar saja satu. Ini juga sama, B kecil karena sama, B kecil saja. Harusnya B kecil supaya gampang ya. Lah setelah itu B ketemu B kecil, berarti B besar, B kecil. Tulis di sini. Langkah ketiga, kamu tulis F1-nya. Setelah itu baru kamu cari P2-nya parental kedua dengan cara menyilangkan F1 dengan F1. Berarti ini disilangkan dengan sesamanya, B besar B kecil. Kemudian langkah selanjutnya gamet lagi, PGF. Pokoknya intinya PGF, parental gamet filial. Nah, orang tua, gametnya anak. Nah, setelah itu kita pisahkan, berarti ada B besar, ada B kecil. Ini ditulis semua karena ada besar, ada kecil. Kalau tadi kan besar semua yang ini ya, ini juga kecil semua, tulis satu saja. Ini juga sama, ada B besar, ada B kecil dipisah. Setelah itu kamu satukan, caranya begini. B ketemu B, berarti B besar. B besar, B kecil ketemu B besar, berarti B besar, B kecil. B besar ketemu B kecil, B besar, B kecil. B kecil ketemu B kecil. Gampang ya? Nah, ini langkah yang nomor 3, yang nomor 6 ya. Lanjut, kita ini yang krusial, ini langkah yang selanjutnya, yaitu perbandingan rangka ke-7 rasio genotip fenotip. Bedanya apa ya? Rasio genotip itu gennya. Contoh ya ini ya. Ini B besar ada berapa? Oh, ada 1, tulis saja 1. B besar B kecil ada berapa? 1, 2, ada 2, berarti 2. B kecil ada 1, berarti 1 banding 2 banding 1. Sedangkan rasio fenotip, masih ingat ya, yang B besar itu adalah berbulir banyak. Pokoknya kalau ada B besarnya berbulir banyak. Kalau B kecil semua berarti berbulir sedikit. Berarti karena yang ada B besarnya itu 1, 2, 3, berarti 3. Kemudian yang berbulir sedikit cuma 1, berarti 3 banding 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masuk yang selanjutnya ini ya, yang contoh selaku ya. Saya masih ragu-ragu ya, yang keluar itu intermediate atau yang dominan resesif ya. Ini ada satu soal lagi yang intermediate ya. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih, M besar dengan M kecil. Jika F1-nya 100% merah muda, berarti nanti kalau ada M besar ketemu M kecil itu merah muda bersifat intermediate. Tentukan sama tadi ya. Langkahnya bagaimana? Kayak tadi persis ya. PGF. Nah, ini ya, masih ingat ya, yang pertama kamu tulis dulu parentalnya merah,
putih, M besar, M besar, M kecil, kemudian genotipnya M. Ini malah ditulis semua, ini boros kertas nih ya. Karena semuanya M, cukup M saja. Karena ini semuanya M kecil, cukup M kecil saja. Berarti M besar ketemu M kecil, semuanya M besar, M kecil. Nah, ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah, ini kan langkah pertama, langkah kedua. Kamu langkah ketiga sudah ya, ketemu ya, M besar ketemu M kecil itu adalah merah muda, tidak merah, tidak putih, karena sifatnya adalah intermediate. Lanjutnya kamu silangkan parental kedua ya, filial pertama kamu silangkan dengan filial pertama, berarti merah muda ketemu merah muda. Kemudian gametnya PGF lagi, ada M besar, ada M kecil, ada M besar, ada M kecil, M ketemu M, berarti M besar, M besar. M ketemu M kecil, M besar, M kecil. M besar ketemu M kecil, sama hasilnya. Nah, setelah ketemu ini, langkah ke-6 baru nih langkah krusialnya adalah yang ditanyakan. Ini adalah jawaban yang A, ini jawaban yang B, rasio fenotipnya. Kamu hitung itu, yang M besar ada berapa? Satu saja, berarti cuma satu. M besar M kecilnya ada berapa? Dihitung di sini ya. Ada 1, ada 2, berarti ada 2. M kecilnya ada 1, berarti perbandingan genotipnya 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya yaitu warnanya. Ingat ya, merah ketemu merah berarti merah. Kalau merah ketemu putih, nggak merah nggak putih, melainkan merah muda karena bersifat intermediate. Beda sama dominan tadi, ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian yang M kecil karena putih semua, 1. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, perbandingannya itu kayak gini ya. Coba lihat, perhatikan ini. Kalau pada dominan resesif itu, nah ini ya, 3:1 pada fenotipnya, 3:1, lihat bawah ya. Nah, kemudian yang pada intermediate itu 1:2:1, alias rasio fenotip dan rasio genotip sama. Paham ya? Kalau masih belum paham, diulangi lagi ya. Lanjut. Kita masuk soal nomor 34. Nah, ini ya 34 ya. Disajikan pernyataan manfaat bioteknologi di berbagai bidang. Kamu dapat menemukan contoh produk bioteknologi konvensional. Berarti kamu harus tahu apa saja produk konvensional atau tradisional. Yang kedua, yang modern. Berarti kamu disuruh nih, ada materinya ya. Ini pelajaran yang baru saja nih semester ini ya. Contoh ya, yang tradisional nih ya, Rhizopus. Contohnya untuk membuat tempe. Contohnya berarti kamu disuruh apa ini ya, pendidik dapat menemukan contohnya berarti tempe, kecap, oncom, tape, tauco, yogurt, keju, itu yang tradisional. Sedangkan yang modern ini ya, contoh ya, di bidang pertanian tuh ada hidroponik, yang ada kultur jaringan, ada tanaman transgenik, ada bibit unggul, kesehatan tuh vaksin, antibodi, monoklonal, antibiotik, lingkungan mikroorganisme pengolah limbah. Yang paling banyak pertaniannya hidroponik, kultur jaringan, tanaman transgenik, kemudian tanaman yang tahan hama dan seterusnya ya. Contoh soalnya nih, kalau nggak salah pernah keluar nih di soal tahun 2021 nih ya. Ini soal tahun 2021 ini. Secara umum bioteknologi dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu tradisional dan modern. Ciri langsung umumnya digunakan dalam kebutuhan pangan, teknik fermentasi bahan. Yang pertama, tulislah 3 perbedaan bioteknologi konvensional. Ini nggak keluar jika saya bahas ini, karena yang keluar nanti carilah 3 contoh produk atau kegiatan termasuk jenis konvensional dan modern. Saya fokus yang ini karena kisi-kisinya itu fokus sama kamu disuruh mencari contoh produk teknologi konvensional dan modern. Oke, ini pembahasannya. Jadi kalau kamu disuruh menjawab ya tinggal ini, tempe, tape yang tradisional ya, atau ada koko, yogurt. Kalau perlu kamu kasih itu mikroorganismenya apa ya. Kemudian pada yang modern ya, kultur jaringan, insulin, antibiotik, hewan transgenik, kemudian hewan dan tanaman unggul, bioetanol, cloning. Ada juga banyak sekali lah di yang modern ya. Kamu bisa di screenshot ya. Yang ini juga bisa kamu screenshot ini, yang ini ya.
Ini adalah contoh-contoh di pertanian, ada hidroponik, kultur jaringan, vaksin, antibiotik, dan seterusnya ya. Oke, sudah skesut, lanjut. Alhamdulillah sudah masuk indikator terakhir nomor 35, disajikan ilustrasi tentang sistem ekskresi, sistem pengeluaran metabolisme kita ya. Beda sama divakasi. Kalau divakasi itu pengeluaran pencernaan ya, ini metabolisme beda. Pada manusia, peserta didik dapat mendeskripsikan 3 tahap. Ini jelas ini. Kamu disuruh mendeskripsikan 3 tahap terbentuknya urin. Urin itu air pipis ya. Ini pelajaran kelas 8 kalau nggak salah ya. Oke, manusia itu punya ginjal 2. Tugasnya menyaring darah. Di dalam darah itu ada banyak sekali sisa-sisa metabolisme. Harus disaring menghasilkan urin. Tahapnya apa saja? Yang pertama filtrasi. Filtrasi itu penyaringan. Terjadi di ini glomerulus ya, menghasilkan urin primer. Kata kuncinya filtrasi penyaringan, glomerulus, urin primer. Kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali di tubulus contortus proximal menjadi urin sekunder. Yang terakhir augmentasi atau penambahan zat, yaitu tubulus contortus distal membentuk urin sesungguhnya. Jadi kamu hafalkan ini. Kamu deskripsikan filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus menghasilkan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali di tubulus contortus proximal menghasilkan urin sekunder. Augmentasi adalah penambahan zat. Penambahan zat ya, jangan lupa. Itu terjadi di tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya. Cara hafalnya gampang ya. Go PD. Ya, ini cara gampangnya ini, jembatan pengingat ya. Go PD, ayo percaya diri. Go itu glomerulus, P itu proximal, D itu distal. Ini filtrasi, ini reabsorpsi, ini augmentasi. Bagaimana prediksinya? Kita lanjut. Ada soal ya. Nah, perhatikan ini. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada vertebrata, termasuk manusia. Sisa metabolisme yang dibuang melalui ginjal adalah urin. Jelaskan tahap-tahap terbentuknya urin pada ginjal. Pembahasannya seperti ini ya. Kamu ingat ya, filtrasi, glomerulus, darah, urin primer. Jadi ini ya yang perlu kamu hafalkan. Ini prosesnya namanya apa? Ini filtrasi, kemudian terjadi di glomerulus, urin primer, dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya seperti ini. Kamu boleh kok memakai tabel kayak gini, boleh menjawabnya ya, mendeskripsikannya. Tapi lebih baik yang seperti ini ya, seperti ini. Proses terbentuknya urin, filtrasi, penyaringan terjadi di glomerulus, menghasilkan urin primer. Kemudian reabsorpsi, penyerapan kembali di tubulus contortus proximal, urin sekunder, augmentasi, penambahan terjadi di tubulus contortus distal, menghasilkan urin sesungguhnya. Ini bisa kamu screenshot ya. Silakan screenshot. Sudah? Ini pasti ini keluar nih. Yang pasti kisi-kisinya bisa ditebak ini kalau terbentuknya urin ya pasti yang keluar yang ini ya. Go PD, masih ingat ya? Glomerulus, P-nya itu proximal, D-nya itu distal. Ya, semoga saja bisa ya. Tidak terasa sudah selesai. Semoga dapat nilai 100. Jaga kesehatan. Ini hari pertama kamu, keduanya besok ya. Ini saya buat dari Senin ini. Semoga bisa kamu untuk bahan besok Selasa. Sukses dapat nilai 100 di ujian madrasah tahun ini. Dan saya doakan semuanya bisa lulus dengan hasil yang sangat maksimal. Mohon maaf jika ada tutur kata. Mohon dukungannya, subscribe channel ini supaya tambah semangat kita. Assalamualaikum. Sehat semua. Dadah.